Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat. Ketemu lagi di channel Yin Yang Indonesia edisi podcast Gogos Gosip-Gosip Kesehatan. Nah, pada edisi kali ini saya masih sendiri ini, sahabat sehat. Di podcast Gogos saya biasanya ditemani oleh seorang host tetap kita di Gogos TV. Rahman, masuk dong. Halo bro. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Sehat bro. Sehat bro. Kayaknya seru hari ini bro. Iya, seru hari ini. Karena saya lihat-lihat ada kursi kosong satu. Ada kursi kosong. Biasanya kita dekatan ini. Iya. Ini kayaknya ada orang yang akan ngisi. Ada yang mengisi. Ada yang ngisi spesial. Mungkin sahabat Gogos ini pasti penasaran. Kenapa mesti ada kursi kosong? Kemarin kita balik saya jadi host, jadi narasumber. Sekarang di tengah-tengah kita ada orang. Pertanyaan besar. Kita berbicara hari ini masalah TB bro. TB. Salah satu kasus terbesar 150.000 per hari di Indonesia adalah TB. TB. Oh, berarti kasusnya sangat banyak di Indonesia ini. Sangat banyak di Indonesia. Ini makanya kita penting bahas ini karena harapannya agar masyarakat di Indonesia, khususnya penonton channel Indonesia tercerahkan. Dan bisa mengetahui apa sebenarnya TB ini sebenarnya, dari mana sumbernya, disebabkan apa, sumber penyakitnya, gejalanya, pencegahannya, termasuk juga pengobatannya. Tapi kayaknya tidak afdol kalau cuma kita yang bahas. Iya, harus ada ahlinya. Harus ada ahlinya. Salah satu yang menjadi ahlinya adalah yang akan mengisi. Iya ini. Salah satu pengelola TB di wilayah kerja Puskesmas Panaikan. Iya. Langsung kita panggil. Nurse. Siapa namanya? Saya lupa namanya. Tapi senior ini aduh. Senior. Nurse cantik kita dari salah satu senior hebat kita. Nanti kita perkenalan dulu sekali. Silakan masuk. Ini orang hebat. Halo, silakan duduk. Silakan duduk di kursi panas. Panas. Ya, makasih. Kita tanya-tanya. Perkenalkan diri dulu. Kita perkenalkan diri namanya. Ya, nama saya Suryana binti Arif. Oh, Suryana. Escape Nurse. Program memegang program P2 TB di Puskesmas Panaikan. Di Puskesmas Panaikan. Salah satu yang mengelola TB ini. TB baru. Kita perlu juga curigai ini. Curigai dalam hal ilmunya tentang penanganannya. Iya. Kita tanya-tanya. Tanya saya supaya kita dapatkan ilmu terbaru. Oke, Kak Suri. Saya panggil Kak Suri itu, tidak apa-apa karena salah satu orang tua saya, panutan saya, kakak saya, senior saya. Ya. Saya mau tanya sedikit tentang TB. Apa sebenarnya TB, Kak? Ya. Oke, TB itu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi bukan karena guna-guna. Bukan juga penyakit keturunan. Bukan karena anggapan ini yang dibaca di masyarakat. Penyakit kutukan. Bukan. Katanya karena kalau ada kena TB, pasti ada kena ini. Ada yang tidak suka. Menurut itu? Dari bakteri. Ya, itu dari bakteri. Cuma kan zaman dulu tidak ada pengobatan tentang TB. Tidak ada pemeriksaan lab. Tidak ada pemeriksaan lab, pemeriksaan dahak, tidak ada foto ronsen. Makanya mungkin dalam satu rumah ada yang terjangkit, tapi mungkin gara-gara itu meninggal atau bagaimana, kan pindah ke keluarga satu rumah. Sudah ada desas-desus bahwa ini penyakit keturunan, penyakit orang jahat kan. Karena dulu memang belum pakai mikroskop itu. Belum ada alat yang canggih. Belum ada yang canggih. Juga tidak ada vaksinnya. Betul. Sekarang kan salah satu metode pencegahannya nanti kita bahas. Ya, berarti intinya bro, itu penyakit tuberkulosis disebabkan oleh bakteri. Katanya tadi Bu Suri, Mycobacterium tuberculosis. Sebenarnya kita tahu kan penyakitnya ada. Nah, cara penularannya ini, bagaimana bisa berpindah dari misalkan sini kena tiba-tiba bisa pindah ke Rahman misalnya. Ya, itu faktornya ada berapa macam. Pertama itu orang yang batuk, baik batuk berlendir ataupun batuk ada berdarah. Berarti ada darah. Droplet. Berarti hampir sama dengan COVID ini, Bang. Hampir sama COVID, ya. Droplet. Percikan ludah, ya kan? Itu salah satunya masker. Berarti melalui percikan batuk. Kalau misalnya ini kasur
dalam lingkup satu rumah kemungkinan terkena tidak, atau misalnya suaminya kan atau anak-anaknya kan? Kalau ada dalam satu rumah yang tidak diobati dek, bisa saja terkena. Misalnya, makanya dalam sebenarnya itu setiap rumah kan sekarang banyak masyarakat yang tidak mau mengaku batuk. Tapi kan banyak yang bisa dilihat. Apa saja? Rokok. Salah satunya rokok. Narkoba. Narkoba juga, pecandu narkoba. Bisa saja penyakit DM, yang tadi, orang hamil. Hamil juga? Ya karena ketahanan tubuh yang menurun. Oh iya, termasuk juga. Jadi semua orang-orang yang punya kemungkinan daya tubuh rendah, kemungkinan diperiksakan sebetulnya. Ya, apalagi kalau dia batuk atau turun badannya secara terus-menerus atau berkeringat pada malam hari tanpa aktivitas, harus diperiksa. Oh, itu sudah masuk gejalanya tadi. Berarti gejalanya apa? Saya mulai takut ini penurunan berat badan. Waduh, saya ini berat badan begini sejak lahir. Itu maksudnya. Itu cuma salah satunya. Tidak mesti yang kurus TB. Tidak, misalnya orang yang pernah besar langsung turun berat badan tapi nafsu makan tidak turun, bisa itu saja. Oke, kita masuk di gejalanya. Pertama, gejala paling utama penyakit TB itu apa? Yang pertama. Gejalanya batuk selama 2 minggu. 2 minggu berturut-turut tidak pernah sembuh. Biar sudah makan obat, muncul kembali. Ya. Jadi dia tidak sembuh oleh obat antibiotik atau yang diberikan resep dokter. Tidak. Batuk yang paling pertama ini. Jadi setiap pasien yang menderita keluhan batuk lama curigai. Iya, dicurigai. Harus kayaknya diperiksa. Harus diperiksa. Metode pemeriksaannya itu bagaimana Kak? Cuma dari air liurnya saja? Dahak pada pagi hari yang berwarna hijau dari kerongkongan itu namanya hasil pemeriksaan TCM. Oh, jadi bukan bicu apa kalau bahasa Inggrisnya bukan air liur. Bukan liur. Oh, berarti dari dalam memang. Dahak. Kira cuma sekedar isi. Kira sudah. Baru diambil pada pagi hari baru bangun. Oh, berarti betul-betul yang diperiksa adalah dahak yang berkualitas. Berkualitas. Nah, masalahnya begini sering. Kadang-kadang ada orang yang susah keluar ada tipsnya tidak? Susah keluar dahaknya. Apa yang mesti dikonsumsi? Pertama yang dikonsumsi pada malam hari harus minum minuman yang manis. Kayak susu. Oh, susu. Supaya memancing dahaknya. Iya, memancing pasti kalau pagi pasti ada dahak. Malamnya sebelum tidur gitu sebelum minum. Ya. Kedua itu saja kalau yang saya anjurkan ke pasien itu minum yang manis. Insya Allah akan ada dahaknya. Termasuk saya dengar juga katanya garam ya? Enggak? Garam? Tidak. Kalau saya ya, tapi bisa saja. Tapi kemungkinan di bab situ yang manis. Iya, yang manis kan pasti kalau manis kan pasti merangsang. Merangsang. Kalau bergaram kan asin. Jarang. Memang sih merangsang tapi mungkin 50%. Oh iya, lebih kemungkinan yang manis. Ya. Jadi pas saat dia bangun tidur dahak sudah terkumpul langsung dikeluarkan. Ya. Jangan minum apapun dulu. Kalau pagi bisa, tapi lebih bagusnya jangan ada cuma berkumur-kumur baru kasih keluar. Karena nanti kalau makan terlalu banyak bercampur lagi dengan tidak berkualitas. Susah lagi diperiksa di laboratorium. Seperti tadi gejalanya adalah batuk lama 2 minggu atau tidak sembuh-sembuh. Yang kedua berat badan turun drastis. Tanpa ada penyakit lain misalnya kan. Yang ketiga dia juga katanya keringat pada malam hari tanpa aktivitas. Tanpa aktivitas biasanya karena adanya aktivitas malam. Beda. Kalau itu aktivitas itu kayak itu. Lain maksudnya itu. Maksudnya dia cuma tidur keringatan. Walaupun cuaca tidak panas. Iya, biar pakai kipas pasti panas. Keringat. Jadi beda itu kalau misalnya keringatan tapi ternyata betul-betul panas. Beda keringat yang dibuat-buat dan keringat yang dibuat. Jangan sampai ada orang keringatan karena memang panas curigai TB. Aduh, jangan. Demam juga pada malam hari. Sering demam. Salah satu malam hari. Kalau paginya normal lagi suhunya. Iya. Jadi itu kita waspada ini, bro. Kalau misalnya kita temui pasien atau tetangga kita, keluarga kita yang batuk lama, 2 minggu berturut-turut, mungkin
bisa diedukasi supaya bagaimana caranya supaya datang ke fasilitas kesehatan, ketemu dengan pemegang program TB yang sering berkeringat malam hari tanpa melakukan aktivitas, demam dan berat badan menurun tanpa ada gejala penyakit lain. Kalau pencegahannya? Ya, ini penting ini. Karena kita kan tidak ingin kena. Kan? Kalau kena kan istilahnya sekarang kita masih mengadut prinsip lebih baik mencegah daripada mengobati. Sediakan payung sebelum hujan. Sediakan payung sebelum hujan. Apa nih tipsnya pencegahannya? Pencegahannya kan kalau batuk, kalau ada orang batuk usahakan batuk yang efektif. Seperti apa? Ini penting ini. Karena kadang-kadang kita cuma masak selesai. Tidak boleh telapak tangan karena telapak tangan kan bisa saya kotor sama dengan punggung tangan usahakan. Oh, jadi kalau misalnya kita pakai curiga nanti kalau batuk gini kita pecahatan lagi pindah. Tetap pindah kalau ini tidak. Berarti di sini karena kita kan nggak mesti jabat tangan begini. Iya. Ini efektif. Berarti di Patan Siku. Tidak. Di mana? Oh, di sini. Karena kalau di situ kan jauh, Pak. Oh, jauh udah sampai. Di sini. Oh, jelas. Bukan ini dipakai. Bukan telapak tangan. Karena ini kan jadi media penularan lah. Kita juga bisa pakai tisu kalau ada ya. Tisu langsung dibuang. Lebih bagusnya kalau memang ada gejala pakai masker. Pakai masker ini yang penting. Kita kembali ke prokes. Prokes ya. 3M intinya. Pakai masker. Kalau ada gejala seperti tadi jaga jarak. Pakai masker. Sama dengan COVID. Pakai masker dan cuci tangan dengan sabun dengan air dan mengalir. Sedikit saya tanyakan ini, khusus di wilayah kerja berapa persen sebenarnya? Kalau untuk tahun ini Pak 2021 sekitar 7 saya obati mulai dari Januari sampai bulan ini. 7 pasien wilayah puskesmas atau ada luar wilayah? Ada. Seluruhnya ada luar wilayah 3 orang, tapi Vaskes di Panaikan. Oh, Panaikan. Terdaftar di sini. Cuma di luar wilayah. Iya, luar wilayah. Tersebar di semua desa wilayah kita. Iya, ada 4 desa, 16 dusun. Oh, jadi yang 7 itu. Ya. 7 itu. Yang 7 kalau yang positif. Yang semua dewasa atau ada anak? Ada anak 1 orang. Anak. Karena tapi bukan TB paru, dia masuk TB kelenjar. TB kelenjar, beda. Ya, jadi jangan menganggap cuma paru-paru dibilang TB. Oh, ada juga macam-macam TB. Macam-macamnya lagi. TB paru, apalagi? TB kelenjar. TB kelenjar yang kami sekarang yang kami tangani baru 2 TB paru sama kelenjar. Tapi kalau TB kelenjar ada benjolan pada leher. Ada di daerah leher luar, kiri kanan ataupun daerah tengah. Hampir-hampir sama dengan gondok. Iya deh, hampir sama. Tapi kalau gondokan tidak mungkin dia bercabang. Kalau TB ada 2, jadi kiri kanan. Kalau bukan ke di luar di luar dalam. Dan itu gejalanya ditemui pada pasien anak-anak ini yang anak ini yang saya tangani sekarang ada kelenjar. Ya, makanya itu instruksinya dokter kata kalau ada pasien tadi yang biarpun dia tidak batuk tapi ada bengkak pada leher tetap rujuk ke PKM karena bisa saja TB kelenjar ternyata memang TB kelenjar. Tapi ini anak juga bergejala batuk begitu yang pada umumnya. Tidak. Karena dia TB kelenjar. Ya, jadi gejalanya di sini. Bukan TB paru. Cuma benjolan yang membesar. Oke. Bagaimana dengan orang tuanya? Apakah orang tuanya positif? Saya sudah periksa TCMD, alhamdulillah negatif. Tapi kan tidak bisa dipastikan kalau 1 kali pemeriksaan. Ada pemeriksaan berulang. 2 kali pemeriksaan. 2 kali. Kalau memang tetap negatif, baru ada gejala. Saya ambil rujukan untuk pemeriksaan ronsen. Untuk beri penjelasan dulu buat penonton Indonesia Ghost TV. TCM itu apa? TCM itu alat yang dipakai untuk pemeriksaan dahak. Dengan akurasi lebih cepat. Tapi lebih akuratnya memang harus TCM. Kalau ronsen, biar hasil ronsen positif harus pemeriksaan TCM. Itu sudah ada di puskesmas Panaikan? Tidak ada kalau TCM di Panaikan deh, yang cuma ada di Dinas Kesehatan Labkesda. Tapi pembuatan slide-nya itu tetap di puskesmas. Puskesmas untuk pemeriksaan follow up.
Follow up. Kalau yang pertama, kalau TCM harus di dinas kesehatan. Berarti kita kirim ke sana itu udah haknya langsung ke sana tanpa diapa-apain dengan vote-nya. Cuma dipak pot, dipak, simpan di styrofoam, baru dikirim. Lewat pos itu yang kerjasama dengan pos. Oh, jadi yang kalau sudah follow up, yang sudah berobat, itu diperiksa di sini. Ya, pemeriksaannya setiap puskesmas karena ada kan teman yang pernah ikut pelatihan orang lab, makanya di dinas dipadaikan. Tetap di sini selain tapi TCM-nya tetap di sana di dinas. Iya, karena alatnya tidak ada di dinas. Ada pertanyaan, Bro? Masalah ini kan masalah pengobatannya. Masalahnya. Berapa lama ini pasien TB harus berobat? Oh, ya. TB itu ada yang namanya kategori 1. Oh, ada pembagiannya juga. Ada kategori 2. Juga ya? Ya. Ada pembagiannya juga. Itu kategori 1 6 bulan. 6 bulan non-stop. Tidak berhenti. Kalau bulan pertama dan bulan kedua hari-hari. Oh, bulan 1, bulan 2 hari-hari. Hari-hari. Setiap kali minum? Satu dosis, 1 biji? Tidak. Sesuai dengan berat badan. Oh, ada lagi pembagiannya. Ada hitung-hitungannya juga. Ada hitung-hitungannya. 1 biji kalau berat badannya itu lebih dari 10 kilo, 10 sampai 20, 20 ke atas sampai 15 sampai 25 itu 2 biji. Oh, 2 biji. 25 sampai 35 itu 3 biji. 3 biji. 35 sampai seterusnya 4 biji. Berarti orang dewasa rata-rata 4 biji. Tidak. Enggak, ada juga yang ada orang dewasa saya berat badannya cuma 26, dia cuma makan 2 biji. Oh, mungkin karena penurunan daya berat badan. Memang semua pasien yang TB turun berat badannya, tapi untuk bulan pertama kalau sudah masuk bulan kedua dia berobat pasti naik berat badan. Karena daya imunnya sudah baik, nafsu makan juga bagus, enak juga tidurnya kan. Berarti kemarin kita pengobatannya tadi 2 bulan pertama tiap hari sesuai dengan dosis berat badannya. Bulan ketiga 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Ini belum follow up ini, belum diperiksa lagi. Bulan kedua harus follow up. Berarti masih tiap hari minum obat, diperiksa lagi haknya. Iya, untuk akhir bulan kedua. Akhir bulan kedua. Diperiksa. Untuk apa ini diperiksa? Untuk mengetahui apakah masih, kan biasa saja pasien manipulasi petugas bilang makan obat. Kembali kepatuhan minum obat. Kepatuhan. Kedua, kita kan supaya kalau bulan ketiga kan harus, kalau misalnya berat badan naik kan harus ditambah lagi. Makanya setiap pemeriksaan harus ditensi dan harus diukur tinggi berat badan, bukan tinggi berat. Jadi misalkan pemeriksaannya di bulan 2 terakhir itu, bulan kedua terakhir, 2 terakhir itu negatif, lanjutkan yang 3 kali seminggu. Iya. Sama obatnya. Beda lagi. Kuning. Oh, ada namanya fase lanjutan, ada namanya fase awal dan fase lanjutan. Berarti obat yang pertama 1 bulan 2 bulan pertama itu warna merah. Oh. Kalau fase lanjutan warna kuning. Oh, itu yang 3 kali seminggu. Iya. Kalau yang merah yang tiap hari. Iya. Oh. Tiap hari, Pak. Kalau ini Kak, TB bisa disembuhkan atau tidak? Apa, Dek? TB itu sembuh atau tidak? Bisa. TB sembuh kalau minum memang obat tadi. Obatnya tetap rutin dalam jangka 6 bulan tetap negatif. Kan pemeriksaan kan ada 3 kali makan obat. Berarti semua harus minum obat sampai 6 bulan. Iya. Semua kategori. Iya. Kalau hasil terakhir bulan 6 negatif, 6 bulan dinyatakan sembuh dan lengkap dan sembuh. Tapi kalau sudah lengkap tapi belum sembuh masih positif, lanjut 2 bulan. Berarti setiap orang yang sudah menyelesaikan pengobatan 6 bulan namanya pengobatan lengkap. Setelah diperiksa labnya ternyata sembuh, berarti sembuh tidak negatif lagi. Setelah pengobatan lengkap 6 bulan ternyata masih positif, dilanjutkan pengobatan. Dilanjutkan 2 bulan. 2 bulan lagi dengan dosis 3 kali seminggu yang kuning itu. Iya, soalnya mana tak mungkin karena pernah dia makan obat tidak beraturan, bisa saja kita menutupi ke situ itu yang tapi tidak ada yang makan alhamdulillah saya tangani 2020 tidak ada hasil terakhir positif negatif semua. Jadi 6 bulan semuanya berhenti di 6 bulan semua alhamdulillah sembuh. Itu kategori 1. Kalau kategori 2? Kategori 2 yang pernah makan obat tapi kambuh.
Oh, yang pernah positif kategori 1 tidak teratur obatnya. Bisa saja bukan pengaruh obat, tidak selamanya. Bisa saja ada serumahnya yang positif tidak diperiksa, terdeteksi. Kedua, ataupun dia kembali merokok atau minum alkohol. Arti yang kategori 2 ini yang tidak sembuh atau bagaimana? Atau sembuh tapi pernah sembuh tapi kambuh kembali ataupun di luar sana dia beraktivitas sama orang yang positif, dia tidak tahu kan. Bisa saja muncul, mungkin ketahanan tubuhnya turun. Berarti kalau misalnya sudah pernah positif berobat sembuh kambuh lagi langsung masuk kategori 2? Ya. Pengobatannya pertama, bulan pertama dan kedua injeksi. Suntik. Setiap hari. Tetap oral. Injeksi setiap hari dan oral juga setiap hari. Dosis oralnya sama yang kategori 1. Tapi ditambah dengan suntik. Setiap hari juga? Setiap hari dalam jangka 2 bulan. Kan kalau TB itu 2 bulan itu 56 hari. Ada tidak kasusnya di daerah kerja? Ada, sekarang saya tangani. Kategori 2 disuntik tiap hari? Iya. Kiri kanan bergantian? Kiri, ini hari kiri, besok kanan, besoknya kiri. Supaya tidak kapalan. Iya, bukan daerah sini Pak. Mana? Daerah Pantat. Bokong. Iya. Tidak bisa dapat. Soalnya kalau sini kan mana tidak bisa beraktivitas. Iya. Karena tiap hari. Hari kiri kanan. Bokong kan agak tebal. Sudah bisa. Patah kiri, patah kanan. Iya. Itu batu gantian. Aduh. Selama 2 bulan. 2 bulan, 56 hari. Berarti betul-betul ini harus ada kerjasama antara petugas dan pasien, karena bayangkan loh sampai 2 bulan disuntik-suntik terus. Dengan waktu yang bersamaan. Tidak boleh lewat jamnya. Kalau bisa jangan lewat 1 jam dari hari pertama dan selanjutnya. Jadi misalnya nih kita suntik pagi-pagi jam 8, besoknya jam 8. Bisa lewat sedikit 8 sampai 8. Yang penting jangan 8.30 karena kan bisa saja grafik obatnya nanti kan tidak berubah lagi ya. Berarti betul-betul harus disiplin kalau begitu. Sekalian diajar disiplin orang yang makan obat, kita juga petugas. Dua-duanya, karena kalau satu tidak disiplin ambiar semuanya hilang. Betul. Selama ini yang kita tangani alhamdulillah waktu 2020 ada itu hari saya tangani, belum saya pemegang program, tapi kan saya PJ mendampingi, saya suntik setiap hari. Alhamdulillah besar. Sekarang pernah saya datangi Pak 2 bulan yang lalu karena saya spekulasi untuk pemeriksaan TCM kembali karena dananya yang hamil. Maka saya ambil juga 1 rumah sekalian. Alhamdulillah hasilnya sudah negatif. Baru sekarang berat badannya alhamdulillah sudah naik 3 kilo dari. Alhamdulillah sudah sehat. Beraktivitas nih juga Pak. Alhamdulillah. Itu yang sangat diharapkan. Iya. Bahwa ternyata TB itu tidak perlu ditakutkan. Asal mengikuti prosedur pengobatan. Dan TB bisa diobati. Asalkan bisa sembuh juga, bisa diobati. Yang penting TB bisa sembuh, asalkan patuh minum obat. Minum obat yang tadi, yang 6 bulan sesuai dengan standar pengobatan TB. Yang selama ini Kak yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Panaikan, apakah pasien diwajibkan datang ke fasilitas pelayanan atau door to door? Yang obatnya? Pemberian obat dan sebagainya. Kalau saya detektifku, kalau untuk pertama makan obat saya suruh ke PKM Puskesmas, soalnya untuk pemeriksaan lengkap lab kan pemeriksaan HB, pemeriksaan HIV, pemeriksaan GDS, dipanggil asam urat sama kolesterol, diperiksa semua. Tapi untuk lanjutannya, mendingan saya yang ke rumahnya supaya menghindari juga bagaimana justice dari masyarakat. Apalagi kan petugas sama rata-rata yang petugas wilayah kerja kan semua ada petugasnya yang tinggal setiap yang makan obat. Jadi menghindari juga namanya. Ada namanya pendamping makan obat. Iya, pendamping makan obat. PMO itu keluarga dekatnya Pak. Bukan petugasnya. Tapi kurang jauh pasien ada petugas. Ada. Oh iya, dulu Pak tadi jelaskan bahwa ternyata pasien itu harus ada PMO-nya.
harus ada orang terdekatnya yang bisa mengawasi di rumahnya, karena kita petugas kan tidak bisa tiap hari kan. Tiap hari. Kalau misalnya ada keluhan bisa langsung berkonsultasi dengan petugasnya. Kadang-kadang kan udah ditahu efek-efek obatnya, kadang-kadang ada yang merasa tidak cocok, pusing, berubah, bisa konsultasi dengan pengelolanya. Karena efek obat kan banyak. Ada yang saya dapati itu nyeri pada persendian, urin sama BAB yang merah, biasa gatal seluruh badan. Ini pada saat awal minum obat? Biasa ada awal D, biasa juga tahap lanjutan, itu kan mungkin dari ketahanan tubuhnya. Tapi itu normal, tetap harus normal. Wajar. Wajar sementara. Kadang-kadang gitu banyak orang yang DO putus berobat karena merasa wah ini saya tidak cocok, ini tidak usah diminum kan menambah penyakit. Makanya itu Pak, saya taktikku cuma kalau pengobatan obat pertama saya cuma kasih 1 minggu. Itu percobaan. Percobaan. Sekalian saya datang lagi untuk bulan hari ke-8, saya lihat 2 minggu lagi saya kasih. Secara sedikit demi sedikit. Sudah itu bertambah dan bertambah sampai, tapi saya tidak pernah kasih lebih dari 1 bulan, paling mentok 1 bulan. Tidak bisa langsung banyak. Tidak, karena pertama kan harus dikontrol. Kalau nelfon kan saya sering menelpon, tapi kan nelfon bisa menipu Pak. Kan? Dari langsung. Kedua, kulitnya saya larang buang. Saya bukti. Supaya ada bukti. Bukti pertama, kedua menghindari juga kalau dia buang di sembarang tempat, bisa saja kan sekarang. Anak-anak. Bukan, canggih. jangan karena anak, canggih. Sudah. Orang bisa ditutupi tetangganya yang lain, tapi bisa saja ada yang buka, obat begini pengen makan, bisa saja. Menghindari. Nanti menarik diri, untuk menghindari gosip. Luar biasa, berarti ada pertimbangan kita jauh ke depan. Soalnya banyak deh Pak, pasienku sekitar 3 orang yang minta ke saya, Bu, bisa tidak jangan kasih tahu keluarga dekatku. Karena itu masalahnya, karena di masyarakat itu masih ada tabu. Tabu. Padahal ini kan masalahnya, padahal ini kan penyakit biasa disebabkan dari kuman. Penyakit yang bisa diobati lah ceritanya. Padahal sebenarnya tidak perlu ada rasa malu atau masyarakat itu merasa ada ini pasien TB harus hindari gimana. Sebenarnya harus disupport kan. Makanya itu saya Pak, kan ada namanya investasi kontak. 20 orang tetangga dari kiri kanan harus minimal 5 kakak yang dari tetangganya harus saya edukasi. Itu namanya investigasi kontak, artinya diedukasi. Sekalian untuk pemeriksaan TCM. Kontak juga. Karena tetangga adalah salah satu orang yang paling bisa support, mendukung ini pasien untuk bisa sembuh. Jangankan tetangga, 3 bulan sebelum positif saya harus tanya siapa yang sering ke rumahnya, supaya saya bisa ambil TCM, biar dia jauh rumahnya, tapi kalau sering di situ, saya harus ambil dahaknya. Oke. Saya bertanya, ini kembali jauh. Masalah penularan ini kan. Yang ini yang jadi masalah. Apakah nyamuk bisa menularkan penyakit seperti itu? Tidak. Tidak bisa. Nyamuk tidak. Misalnya digigit di sini baru. Tidak. Dia kan bukan Dia kan bukan demam berdarah. Demam berdarah juga tidak selamanya menyebar. Kalau ada di dalam. Sudah pernah kita bahas di bawah sebelumnya. Kalau hubungan suami istri. Kalau suami istri bisa. Dengan catatan memang yang kontak itu, tapi bukan karena karena sperma, bukan ya? Bukan. Tapi karena memang air liurnya. Air liur. Droplet. Misalnya droplet bukan selamanya dari misalnya saya bersin tidak pakai masker, kemudian ada luka tak kena, bisa tidak? Tidak. Harus dari mulut ke mulut. Dari udara. Kalau pas kita bersin saya tidak pakai masker, ada udara yang menebar. Biar saya luka, bukan dilukakan, kenapa? Pasti dari udara, dari pernapasan sama atau bisa saja kemungkinan droplet ke sini, menempel di sini, gosok-gosok, sengaja bisa lagi. Saja. Kan itu kan dari udara, lebih parah TB daripada COVID. Lebih parah, betul. Parah. Jadi harus betul-betul nih edukasi masyarakat
supaya bisa memeriksakan diri lebih dini. Ya, lebih Jika dini. ada keluhan yang tadi kita sebutkan, batuk berdarah lebih dari 2 minggu tidak sembuh. Biar bukan 2 minggu Pak. Yang Bisa penting, juga ya. lebih Iya, lebih 1 minggu pendek. bisa Pak. Biar dicurigai. 1 minggu kalau ada gejala misalnya demam pada malam hari, Oh. berkeringat pada malam hari tanpa aktivitas, Berarti jika ada gejala 3 utama itu ya harus curigai. iya, sesak juga bisa Pak. Kalau sudah parah kan dia sesak. Masuk juga kita kembali tadi yang pencegahan. Jadi diharapkan buat ibu-ibu yang punya bayi agar rajin posyandu untuk mendapatkan Posyandu, BCG. BCG. Vaksin Itu kali. BCG. Sudah ada imunisasinya. Nah, dulu Nggak ada. orang nenek moyang kita belum ada. Makanya banyak yang lansia yang kena sekarang karena tidak ada vaksin BCG waktu kecil. Vaksin. BCG. Jadi itu pentingnya tadi datang ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi vaksin BCG untuk mencegah penyakit TBC. atau Itu disediakan oleh pemerintah. gratis. Tiap bulan hadir di posyandu setiap dusun. Ya. Iya. Ada pertanyaan terakhir? Terakhir kayaknya. Bagaimana mekanisme pelaporannya ini, Kak? Kalau pelaporannya ada namanya Antara dari puskesmas ke rumah sakit, ataukah puskesmas ke dinas, atau puskesmas langsung ke pusat? kalau pelaporan update anunya untuk Ada aplikasinya? Pasien. kalau ada aplikasi karena biar di dinas kan ada namanya waswor. Wasor. Nah, ada. Wakil supervisor. Ya, itu kami cuma melalui SITB, Sistem Informasi Tuberkulosis, langsung dia update baik di provinsi, baik di kabupaten. Berarti ini sistem koneksi? Oh, next. Langsung koneksi dari pusat, Langsung. provinsi. Jadi kalau puskesmas Langsung deh. input sudah otomatis datanya langsung masuk ke kabupaten, provinsi, pusat. Iya. Oh, satu kali Satu kali update input langsung tersebar langsung. satu kali jalan, Iya. motong birokrasi. Iya. Yang jadi kendala cuma satu, Apa itu? jaringan. Jaringan. Data. Betul. Itu satu apanya Kendala permasalahan. terbesar teman-teman kita yang ada di Puskesmas. khususnya di wilayah Puskesmas pedesaan. itu kendala. Nah, kayak Jaringan. kadang-kadang mesti panjat pagar. Ya. Mudah-mudahan tidak sampai panjat tebing atau panjat pohon kelapa. Biasa sampai subuh, biasa Sampai subuh. subuh orang bangun. Kalau itu pin update, itu pilih lagi kita kerja Iya, Pak. sengaja cari yang tengah-tengah malam atau subuh, jaringan yang koneksi bagus. bagus. Iya. Ini apa harapan kamu untuk masyarakat wilayah Kerjata? Ya, harapanku untuk ke depan mudah-mudahan tidak ada sudah penyakit TBC, TB untuk baik wilayah puskesmas ataupun luar wilayah. Karena ini penyakit kalau tidak diobati bisa menyebabkan kematian. Kedua, kan untuk generasi ke depan kalau tidak ada pengobatannya, nah tetap menyebar ini penyakit bisa menyebabkan kita orang Indonesia kan tambah bodoh, Tidak produktif. Tidak produktif. Kasihan kan kalau seharusnya tulang punggung keluarga yang terkena COVID bermasalah lagi bagi ekonomi kan. Iya. Tidak bisa kerja karena sakit. Jadi satunya itu pencegahannya sangat penting. Ya. Jadi kalau ada memang gejala segera ke PKM. Kalau tidak malu di puskesmas ketemu langsung sama saya. Japri langsung lewat telepon Atau WA. Insyaallah saya bisa Atau turun. bisa mungkin dihubungi petugas-petugas di wilayah puskesmas. puskesmas atau di Ya. desa-desa atau di Desa. pustu dan sebagainya. teman petugas di sekitar rumah Anda. Iya, sekitar rumah Anda. Karena- Supaya ini Ya. menghindari Ya. cerita-cerita Cerita orang lain. yang orang-orang yang tidak tahu setahu tentang TB. tentang TB. Tidak bertanya langsung pada orang yang berkompeten, Ya, pada betul. orang petugas. Satu Itulah lagi. perlunya kita gogos. Sini pentingnya edukasi. Edukasi bagi masyarakat. Satu lagi Ya. itu obat tidak dibeli. Gratis. Ini tadi penting. Imunisasi gratis, Iya. pemeriksaan gratis, obat Pengobatan gratis. gratis. Tapi kami tidak memberi obat kalau tidak hasilnya positif. Tetap harus melalui standar SOP-nya. Ya, SOP. Positif dikasih obat Ya. gratis. Gratis. Luar biasanya. Luar biasa. Oke, Bro. Mungkin ada apa namanya? Ya,
Kalau Satu kata untuk dua kata untuk masalah TBC. oh TBC, ya sudah dirangkul sebenarnya lebih banyak oleh beliau. Beliau sudah ahlinya ya, ini. kita cuma bisa menghimbau Apa dengan- himbauan kalau begitu? agar ya itu tadi yang punya keluarga atau diri sendiri merasa punya gejala sudah datang ke fasilitas kesehatan, yang pernah periksa tapi terkonfirmasi positif, berobat secara teratur sampai sembuh, karena ini persentase kesembuhannya memang lebih tinggi jika berobat secara teratur. Yang penting mau berobat. Oke. Mungkin itu saja Bang. Itu barangkali edukasi di Gogos luar kali ini. biasa kita Edukasi yang sangat luar biasa hari ini. berbicara panjang lebar dan tentunya berisi Dan tentang berbobot isinya daging semua. daging semua tentang Tentang tuberkulosis. TBC. Luar biasa. Ini kembali sebelum kita berakhir ini acara, kembali mengingatkan nih Apa itu? untuk subscribe, Jangan lupa subscribe, like, komen. share dan komennya. Komen. Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya untuk mendapatkan informasi tentang Gogos di channel Jingjang Indonesia. Indonesia. Cuma di sini edukasinya mantap-mantap. Mantap lah pokoknya. Hostnya mantap-mantap dan Narasumbernya juga mantap terpilih. Tidak sembarangan kita ambil. Iya. Sembarang comot. Tidak sembarang. Kita udah sesuai dengan ada pemeriksaan asesmennya dulu. sesuai dengan kapasitasnya. Sudah kapasitasnya layak tidaknya untuk membawakan satu tema. Baru kita panggil. Luar biasa. Oke, bro, terima kasih Ibu Terima kasih. Suri telah hadir di Gogos. Mudah-mudahan bisa datang lagi di sini. Kita bicara dengan tema yang lain. Lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Iya. Terima kasih, bro. Saya Ilham. Saya Rahman. Terima kasih telah menyaksikan Gogos TV sampai akhir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.